Oke, kita kembali lagi. Nah, sekarang kita mau unboxing BBHO yang 5-in-1. Di sini kita ada dua barang ya. Ini beda warna sama beda fungsi juga. Jadi yang kita mau unboxing ini 5-in-1 adalah generasi pertama BBHO. Tapi by the way, banyak yang ngomong ini Xiaomi yang keluarin ini. Tapi berdasarkan dari penelitian saya nggak bisa nemuin yang mana ada relasinya Xiaomi sama ini gitu. Jadi mungkin itu adalah anggapannya aja. Jadi di sini saya nggak mau ngomong ini Xiaomi, tapi ini adalah BBHO sebagai brand yang sesungguhnya. Nah, kita juga menjual ini, kita adalah distributor resmi. Jadi kalau misalkan ada mau beli, bisa di link di bawah ini ya. Oke, yuk kita langsung mulai. Yang pertama ini adalah versi dasarnya. Ini versi dasar, dia yang warna biru. Udah, dia nggak ada barang apa-apa lagi, cuma ada handle dan ada sepedanya aja. Sampingkan dulu. Cara pemasangannya ini sangat-sangat mudah ya. Tinggal dikeluarin dari kemasan, lalu udah langsung dicolok. Nah, selesai seperti ini. Nah, warna biru ini adalah salah satu warna yang difavoritkan oleh pembeli kita karena warnanya ini cukup ngejreng dan dia netral gitu ya. Bisa cowok, cewek, untuk anaknya atau untuk keponakan atau untuk hadiah kado. Dan selain warna biru, kita ada warna merah dan ada warna kuning. Tapi kebetulan untuk yang warna kuning kita lagi habis sekarang. Jadi ditunggu aja. Dan kalau misalkan ada stoknya, buruan di check out daripada kehabisan. Nah, kalau bisa dilihat ya, dia tampak bawahnya seperti ini. Kalau dari atas seperti ini. Beratnya juga lumayan, dia sekitar 4,5 kilo, 4,7 kilo untuk berat bersihnya. Nah, kalau untuk kemasannya semua 5,7 kilo. Dia untuk pemesanan menggunakan Gojek untuk area Jakarta dan sekitarnya itu memungkinkan. Nah, kalau untuk fungsi-fungsinya, ini sih dia ada banyak sekali ya fungsinya ya, ada 5. Yang paling dasar itu kita mulai dari ini aja dulu. Sepeda roda 3. Nah, ini yang pedalnya bisa ditemukan di bawah sini. Jadi ini ada ganjelan karton. Dibuka dulu ganjelan kartonnya, lalu diangkat aja. Diangkat ke atas atau kalau dari sini diangkat ke belakang ya. Ada 1. Ada 2. Setelah ini, pedalnya bisa langsung dipasangkan di sini. Di sini ada warna merah ini, dia untuk pembuka kunci si roda ini ya. Dan kalau mau masukkan juga ini wajib dibuka biar lebih gampang. Nah, sebelah lagi. Oke, dia sudah aman. Kalau mau disimpan lagi gampang ya. Ini tinggal dibuka aja, udah copot dan bisa disimpan lagi di bawah sadelnya. Nah, untuk bahan rodanya seperti ini. Rodanya ini terbuat dari karet. Karetnya ini agak mengkilap ya. Dan dia kalau untuk di aspal aman-aman. Untuk di rumah, untuk di lantai keramik, dia juga nge-grip tuh. Bisa dengar suaranya. Kalau ban belakang juga seperti ini. Nah, seperti ini kualitasnya. Terbuat dari karet. Oke. Ini kalau mau dibuka seperti ini, dia harus dipencet dulu tombol di bagian bawah. Dipencet, bisa digerakkan. Lalu ini kan rodanya seperti huruf Y ya. Cara gantinya ini juga dipencet. Nah. Oke. Sekarang dia sudah jadi menjadi fitur sepeda roda 3 buat anak kecil yang kisaran umurnya sekitar 1,5 tahun. Anak saya udah bisa main ini selama dia sudah kuat kakinya untuk ngegoes. Dia sudah bisa pasti. Sampai umur 3 tahun juga bisa untuk pakai ini. Tapi kalau untuk 3 tahun, kakinya ini akan sedikit lebih maksa ya, karena
Kalau yang agak udah tinggi tuh nekuknya tuh agak lumayan dan pelan jalannya. Soalnya ini kan radius rodanya kecil, jadi pelan. Lebih baik kalau udah 3 tahun atau 4 tahun ke atas, ini bisa dijadikan skuter. Oke, next, selain jadi ini, rodanya bisa dirapatkan. Nah, jadi sepeda roda 2 ini lebih stabil dibandingkan sepeda roda 2 biasa yang ditemukan di pasaran. Cuman ini tetap aman ya, walaupun dia memang bisa jatuh kiri kanan, tapi ini melatih balancingnya si anak. Nah, kalau misalkan dia udah bisa ini, kita bisa jadikan ini mode yang kedua. Setelah itu kita bisa jadikan ini sebagai balance bike. Jadi kalau balance bike itu kan biasanya tidak menggunakan pedalnya ya. Jadi pedalnya ini kita bisa simpan. Oke. Nah, seperti ini penyimpanannya. Ini sudah bisa jadi balance bike untuk si anak dia lari-larian dengan sepeda ini. Nah, ini dia juga kuat ya, untuk ini bisa sampai 20 kilo lebih. Oke, lalu untuk berikutnya dia bisa jadi skuter. Caranya ini dilepas, ada tombol merah di sebelah sini, dipencet untuk mengeluarkan handle-nya ini. Untuk pemasangannya dipastikan dia groove-nya sesuai ya. Di sini ada groove-nya seperti ini dengan di sini sambungannya. Nah, dia juga ada 2 level nih. Ini level yang tinggi. Kalau misalkan masih terlalu tinggi buat si anak, bisa diturunin lagi. Dan untuk yang lebih kecil bisa serendah ini dia tingginya. Kalau sudah menjadi mode skuter, dia harus diputar handle-nya ini. Nah, handle ini diputar supaya bisa belok keseluruhannya. Dia menggunakan engsel yang di sini. Jadi bukan seperti sepeda lagi rodanya bergerak, tapi semuanya ini bergerak nih. Lehernya ini. Oke, ini bisa jadi skuter. Ini bisa dimainkan sampai 5 tahun, 6 tahun, bahkan 7 tahun juga semestinya ini bisa nih untuk jadi skuter ya. Dan kalau jadi skuter kan ini pasti dia mengikuti kecepatannya si anak. Jadi kalau misalnya anaknya memang aktif banget dan dia suka lari-larian, nggak ada salahnya sih untuk invest ke ini. Mulai dari si kecil, umurnya 1 tahun, kalau misalnya emang dia sering ke taman atau jalan-jalan, mungkin di tempat manapun, nah bisa bawa ginian. Bentuknya juga ringkas. Kalau untuk jadi sepeda lagi, ini ingat ya untuk diputar lagi. Sebelah ininya diputar sampai ke klik supaya dia bisa belok rodanya, bukan lehernya yang gerak. Kalau untuk skuter dia seperti ini. Kalau diputar semuanya sampai dia punya kursi ini akan bergerak. Jadi ini bisa bikin oleng, ini anaknya bisa jatuh. Jadi jangan ya. Dikunci aja supaya tempat duduknya terkunci, yang bergerak hanya rodanya aja. Untuk sepeda ini nggak ada rem. Jadi untuk berhenti anak juga mesti belajar berhenti sendiri. Caranya ya kakinya aja ke bawah ke tanah untuk ngeberhentiinnya ya. Oke, ini yang warna biru. Sekarang kita buka lagi yang warna merah. Yang warna merah ini cukup spesial ya. Dia yang saya lihat di YouTube belakangan ini nggak ada seperti ini. Ini adalah handle-nya. Handle-nya sama ya dengan ini, cuma bedanya dia warna hitam besinya ini. Materialnya sama, cuma beda ininya aja. Beda warna. Dia sama-sama besi. Ini material besi, yang ini juga besi juga. Nah, ini yang saya bilang berbeda karena dia ada guardrailnya. Guardrailnya ini berfungsi untuk
menjaga anak supaya dia tidak gampang jatuh ya. Jadi kalau misalnya dia oleng sedikit, dia mau jatuh, dia bisa pegangan ke sini. Jadi yang ini akan kita pasang di stang sini. Dan yang belakangnya ini adalah untuk handle dorongan. Handle dorongan di sini dapat dua. Yang pertama ini untuk yang sepeda yang si anak ini pegang. Dan yang kedua adalah ini. Handle yang dipakai untuk orang tuanya mendorong si anak dari belakang. Jadi kalau misalkan anaknya masih kecil, masih belum bisa ngegoes sendiri, saya sarankan untuk yang ini aja nih, versi yang ini, karena ini akan lebih memudahkan anak untuk bermain sepedanya. Bentukannya seperti ini, sama persis, cuman beda di handle-nya aja. Handle-nya kalau dipasang seperti ini. Dengan tambahan handle untuk orang tuanya yang mendorong ya. Jadi kalau untuk penggunaan handle ini lebih baik sepedanya dijadikan roda 3 dulu. Setelah dijadikan roda 3 ini, kita pasang ini di handle depan. Kita pasang di handle depan. Pastikan dia punya ininya sudah terkunci ya. Di sini ada seperti kancingnya. Jadi kancingnya ini dia sudah ngunci dengan baik depan dan belakang. Kita sambungkan dulu yang panjang. Kancingnya ini dimasukkan. Nah, panjang pendeknya ini bisa diatur ya. Ada 1, 2, 3 level. Panjang pendeknya kita level ke paling bawah saja. Oke, ini yang paling pendeknya. Kita masukkan, kencangkan koplingnya ini. Saya arahkan dulu untuk masukin. Nah, dia setelah klik, itu sudah aman ya. Oke, nah kalau seperti ini sudah aman. Jadi dia ada penyanggahannya di sini. Jadi kalau kita buka, nah di sini ada sanggahan untuk diklipkan. Nah, jadi kalau seperti ini akan lebih aman lagi karena si kecil dia tidak akan bisa jatuh ke samping karena dia ada guardrailnya. Dan yang ini lebih cocok untuk penggunaan di sepeda roda 3 ya. Ingat sekali lagi supaya memperkecil kemungkinan untuk dia jatuh. Jadi untuk biar lebih stabil, jadi dia harus menggunakan roda 3. Untuk mengendalikan, jadi seperti ini ya, bisa dibuka untuk kuncian leher ini, sehingga orang tua bisa dorong ke kiri dan ke kanan. Gitu. Jadi kakinya anak tetap ada di pedal, dan orang tua yang mengarahkan mau ke kiri atau ke kanan. Seperti ini. Untuk yang ini ada dua versi sebenarnya. Ada versi yang komplit seperti ini, dan ada versi hanya dengan handle-nya saja. Kalau untuk guardrail-nya saja itu nggak bisa, karena guardrail ini dia membutuhkan si handle ini untuk pegangan. Jadi dia nggak bisa beli terpisah guardrail-nya saja. Jadi kalau misalnya udah keburu beli handle-nya, wah Pak bisa nggak saya beli sama guardrail-nya? Itu nggak bisa, soalnya ini udah satu paket. Kita nggak bisa
beli terpisah untuk guardrailnya nih. Jadi kalau misalkan memang perlu pemikiran yang matang sebelum pembelian. Jadi kalau misalnya emang dipikir untuk anak kecil yang bakal dipakai sampai gede, atau bisa diturunkan ke adiknya mungkin, atau bisa diturunkan ke ponakan, nah lebih baik sih kita menggunakan yang ini ya, karena ini akan lebih aman nih untuk belok-belok, jadi dia bisa lebih seimbang juga gitu. Oh ya, tadi belum dijelaskan juga untuk fungsi yang lainnya, kayaknya baru 4 ya. Kalau dia mau jadikan skuter, seperti anak saya, dia masih belum bisa pakai skuter yang tinggi seperti ini karena dia takut jatuh. Nah, rodanya ini bisa dibuka, dijadikan skuter roda 3. Nah, jadi kalau skuter roda 3, dia akan lebih stabil untuk dimainkan. Tapi dengan catatan dia nggak bisa beloknya terlalu cepat ya, gitu. Nah, kalau dia beloknya terlalu cepat, dia akan susah karena ini rodanya 3. Kalau misalnya dia udah bisa, baru kita arahkan lagi untuk menjadi skuter yang roda 2. Nah, kalau seperti ini akan lebih lincah sih dimainkan. Di pasaran sekarang, itu merek PBH ini sudah banyak kopiannya. Ada merek yang mengopi produk ini, dan kopiannya itu tidak persis sama. Saya nggak tahu untuk kualitasnya, tapi dari harga, mereka sedikit lebih murah daripada yang kita jual. Dan bedanya adalah dia punya handle. Handle-nya ini mereka berwarna hitam, dan bentuknya agak sedikit V, gitu ya. Kalau untuk yang BBH yang asli, itu seperti ini. Kardusnya yang resmi, ada simbolnya besar. Dan ada yang guardrailnya juga, gitu. Kalau pengetahuan saya untuk yang merek kopiannya itu, mereka nggak menawarkan untuk yang guardrailnya ini dengan handle seperti ini. Gitu. Yang mereka jual hanya bentuk standar seperti ini saja. Oke, segitu dulu. Kalau misalkan ada pertanyaan, mau nanya harga, ketersediaan, segala macam, itu silahkan komen aja di bawah. Oke, segitu dulu video ini. Semoga cukup menjelaskan ya dalam pertimbangannya untuk membeli sepeda yang mana yang cocok untuk si anak. Kalau misalkan untuk perbedaan dengan 7-in-1 sama yang 5-in-1 seperti ini, itu bedanya adalah yang 7-in-1 itu tidak bisa dijadikan skuter seperti ini. Jadi yang 7-in-1 itu dia hanya bentuknya tetap sepeda. Jadi nggak bisa dijadikan sepeda roda 2, dia hanya sepeda roda 3 aja. Tapi dia lebih multifungsi dan lebih aman sih sebenarnya untuk si kecil. Karena dia punya papan di belakang, sehingga anak akan lebih merasa nyaman, bisa rebahan di papan itu. Nah, kalau yang ini kan nggak ada, yang ini hanya cuma di sini doang. Dan yang di situ dia ada atapnya, jadi lebih nggak panas. Kalau yang ini nggak ada. Ini benar-benar lebih fungsinya lebih ke apa ya, ke rekreasional sih ini. Size-nya sendiri juga yang ini dibilang besar juga nggak juga ya. Ini lumayan kecil. Kalau misalnya ini dilipat kecil ya, muat kok ini dibawa dengan motor. Jadi kalau menggunakan motor mungkin lebih baik seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini kan dia stabil. Jadi untuk motor Scoopy atau Vario atau yang lainnya, ini akan lebih gampang dibawanya seperti ini, dan lebih stabil juga nih. Kalau untuk yang 7-in-1 itu bentuknya dia kurang lebih seperti ini, tapi dia akan lebih lebar lagi dia. Bentuk dia akan lebih lebar ke sini, tapi tetap masih bisa dibawa dengan motor. Oke, segitu dulu. Thank you untuk yang menonton. Jangan lupa di like dan subscribe.